Hai Sobat Siput, nah kembali lagi di Sipututan. Berhubung kemarin banyak yang nanyakin kita masalah ban, setelah kita bikin edisi velg, ada yang nanyain masalah ban. Hari ini kita akan bahas mengupas tuntas ban RC. Jadi beberapa ban itu sudah kita kumpulin di sini, ada 3 bagian. Ini adalah bagian scale ya. Kalau kita ngomong scale itu bukan skala ya. Jadi scale itu maksudnya ya skill itu skala, tapi orang RC kalau bilang skill itu maksudnya adalah daily use gitulah. Jadi ini adalah ban realistik daily use, yang ini adalah ban ekstrim, dan ini adalah ban yang di tengah-tengah itu. Kenapa kok bisa di tengah-tengah itu? Karena ukurannya itu bisa dibilang masih manusiawi, tapi juga masih enak dipakai ekstrim. Oke, kita jelasin dulu mulai dari yang skill dulu ya. Jadi skill itu umumnya dipakai di mobil-mobil ya yang benar-benar ingin dia itu terlihat daily usage gitu ya. Jadi ban scale ini biasanya dipakai di mobil yang daily use. Jadi kalau mobil daily use itu ukurannya biasanya kecil-kecil. Apa aja mobil daily use? Mobil daily use itu semacam Hilux itu daily use. Terus Land Rover yang model-model Camel Trophy itu umumnya pakai ban daily use. Nah, ban daily use ini itu kalau anak RC bilangnya adalah ban 1.5 lah ya, umumnya seperti itu. Apa sih 1.55 itu? Jadi velg itu kalau kalian lihat edisi yang kemarin, velg itu kan ada 3 ya, 1,5, 155, 1.9 dan ada 2.2. Nah umumnya kalau mobil daily use itu velgnya 155. Nah 155 itu kalau di mobil beneran ya ukurannya between 15 sampai 16 inch ya, 155. Jadi kalau mobil kita kan 1/10, maka angkanya dikali 10 semua. Nah, jadi bisa kalian bayangin kan kalau mobil-mobil umum itu kan nggak mungkin velgnya ring 17 kan. Pasti ringnya itu 15, 15,5 sampai 16. Nah, mereka biasa pakai velg ini. Nah, dengan velg itu ukuran lingkar ini itu yang disebut 155. Nah, sekarang ada yang bilang velg, ada yang bilang ban itu dari 90, dari 95, 110, 120 itu apa sih? Jadi kalau inci kecilnya tadi itu ringnya ini ya. Jadi kalau angka senti besar itu panjangnya ini. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita taruh di penggaris dari 0 dia akan berhenti di 9. Nah, apa ini yang dimaksud dengan 9? 9 itu berarti ban ini ukuran 90. Jadi ini adalah ban ukuran 90. Nah, kalau ini ban ukuran 98. Jadi hampir 10. Tapi tetap sama pakai velg 155. Nah, kalau ini juga sama 98. Jadi secara ukuran itu sama. Ya, secara ukuran, secara dimensi itu kalian lihat ini sama. Tapi secara velg itu berbeda. Nah, ini bisa kita lihat. Ini velg 155. Kalau ini velg 1.9. Apa yang dimaksud 1.9? Ya ini kita lihat. Nah, ukuran velgnya itu dia adalah di ring 19. Jadi itulah pembedanya ya, velg 155 dan 1.9. Nah, sebelum kita beranjak ke sini, kita sedikit kupas lah karakternya ya. Kalau yang ada tulisan mood ini ya, ini mood tracer, ini mood terrain, itu ada hubungannya dengan lumpur. Secara namanya aja sudah mood ya. Jadi apa sih yang bedain ban ini dan ban ini? Jadi kalau ini itu kan mood tracer, ini mud terrain. Kalau ini itu dirt grabber. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini tiga-tiganya beda. Nah, namanya ban mood itu jarak profil tapaknya itu harus ada jedanya gini loh. Jadi jeda yang ekstrim yang besar-besar ini yang disebut dengan mood, profile mood ya. Jadi dia itu berfungsi untuk memecah lumpur, memecah batu atau mencengkeram batu. Nah, enak mana? Ya jelas enak yang profilnya ini terasa besar-besar ya. Kalau kalian bisa bayangin ya, semakin renggang jaraknya ini, gripnya pasti semakin dapat. Lantas, apa tujuannya pakai yang ini? Jadi, ban itu kembali ke sebuah selera dan ke sebuah tampilan. Banyak faktor. Kalian pengen
look mobil kalian itu dapat real nggak, dapat daily use nggak. Kalau iya, ya kalian harus pakai dead grabber atau ban dengan profil halus lainnya. Tapi kalau mobil kalian pingin ekstrim, ya otomatis kalian harus pakai ban yang lebih besar dengan profil yang lebih menonjol. Nah, ini adalah velg selanjutnya yang mau kita bahas. Sorry, ini adalah ban selanjutnya yang mau kita bahas. Ban ini itu Rox Tire Super Swamper. Jadi menurut saya ya, ini itu ban paling the best. Ya, for your information, ini bukan ban asli ya. Jadi ini ban replika, tapi menurut kita performanya lebih kurang sama. Profilnya agak nggak jelas ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh giginya nggak beraturan. Kalau kita ngomong dipakai enak banget. Nah, kalau sekarang pro and cons, pro-nya dari Super Swamper Rox Tires ini, dia enak banget dipakai, ya kan. Mau yang asli mau yang palsu oke lah kalau menurut kita. Konsnya adalah kembali ke sebuah selera sih. Kalau saya nggak suka mobil tongkrongan saya pakai ban ini. Tapi kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, ban yang paling bener itu ini. Konsnya adalah selain menurut saya looknya itu kurang gimana gitu ya, dia itu terlahir di 110 ya. Jadi kalau kita lihat, nah dia akan berhenti mulai dari 0 ke 11. Jadi ban ini itu bisa dibilang ban tengah-tengah ya, antara daily use sama ekstrim. Jadi ya kalau mobilnya daily use tapi pengen agak ekstrim, cocok sih sebenarnya pakai ini. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kita ke 4 buah ban yang ada di depan. Nah, 4 buah ban ini lucu. Ini adalah ban dari Freeman ya. Jadi ini bannya Freeman. Bannya Freeman itu kalau menurut saya dia itu lebih ke arah dirt. Kenapa ya? Karena halus. Komponnya dia ini halus, dan ban ini itu nggak enak banget menurut saya ya kalau dibuat main-main di tanah-tanah yang basah ya. Jadi ban ini gripnya nggak ada. Kalau dibuat naik batu-batu masih oke kalau kering ya. Tapi kalau dia udah basah, ya kalian siap-siap mobil kalian bakal nggak bisa naik. Nah, ban ini punya banyak kekurangan, tapi kelebihannya ya kalau saya sih ya, ban gini tuh kalau dipasang di mobil, mobilnya cakep sih. Jadi ya itulah, antara estetika atau fungsi. Nah, kalau yang ini itu bannya RGT. Jadi ban ini itu dibilang tipe ban apa juga nggak jelas ya. Jadi ini lebih ke arah model-model swamper seperti ini ya. Jadi profilnya dia itu benar-benar untuk lumpur, tapi dia juga agak rapat. Nah, ban ini bisa dibilang enak banget ya. Jadi recommended. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau kita sudah pernah punya RGT ya, contoh ini ya, ini kan di lem, buka lemnya ini sulit. Bisa nggak lemnya dibuka? Bisa, pakai aseton pelan-pelan. Terus bisa nggak ban ini kita setelah kita buka kita pakai di bedlock? Bisa. Jadi itu jawabannya karena kita sudah coba. Jadi ban ini masih bisa dipakai, asal waktu kopeknya harus hati-hati ya sob, jangan sampai robek. Kalau robek ya udah susah lah kalau robek ya. Kelebihannya selain enak dipakai, ban ini itu bisa dikatakan hampir menguasai semua area, semua medan ya, mulai dari basah-basahan, mulai dari tanah, mulai dari bebatuan. Jadi dibuat crawling juga enak, dibuat masuk ke lumpur itu juga oke banget. Minusnya adalah entah kenapa ban ini kalau dipasang di mobilnya jadi kelihatan jelek. Itu menurut saya sih, opini saya ya. Jadi yang saya rasain seperti itu. Keempat ban ini
ini adalah ban dengan ukuran 120. Apa maksudnya 120? Jadi dari ujung sini ke ujung sini 12 cm. Yang mana kalau kita bayangkan di kehidupan kita nyata, tinggi ban ini adalah 1 meter 20 cm. 1 meter 20 cm. Jadi ini semeter kali ya. Ditambah setengah jengkal ya, segini ya. Jadi ban ini bener-bener gede banget. Ya karena itu keempat ban ini disebut ban yang ekstrim. Nah, ini adalah kelanjutan dari ban ekstrim. Jadi ini adalah Super Swamper Rocks tire yang palsu. Tetapi bisa kita lihat modelnya itu juga sudah beda ya. Dari ini sama-sama Super Swamper. Ini Super Swamper, ini Rocks tire sama. Tapi ini kan nggak jelas ya, namanya juga ban palsu ya. Kalau profilnya ya beda. Bisa kita lihat sama-sama ya. Profilnya itu beda. Overall fungsi dan durabilitasnya lebih kurang sama. Jadi untuk beberapa pilihan ya, medan itu nggak rewel. Jadi ban ini bisa dibilang ban yang paling worth it menurut saya. Kelebihan lain meskipun ban ini palsu gitu ya. Di sini kan tertulis jelas ya. Ini adalah Super Swamper, ini adalah 22 karena ini velg 22. Ini adalah ukurannya 120 kali 48. Kalau kita ukur di sini ya, di penggaris ini, jatuhnya pas di 12. Nah, jadi ban dengan ukuran 12 cm ini menurut saya adalah ban yang paling worth it dan paling sering saya pakai di etapa-etapa siput hutan ya. Karena ban ini itu tangguh, sangat tangguh sekali. Jadi ini recommended dari saya ya. Jadi kalau kalian semua lihat, Rocks tire Super Swamper model profilnya nggak jelas gini, segitiga panjang. Ya, believe me ya, ban ini tuh enak banget dan harganya juga nggak mahal. Kalau mau beli di kita juga ada di online shop, di marketplace, saya rasa juga banyak ya. Jadi ban ini estimasi harganya 600.000, ya 600 sekian lah ya. Jadi ini worth it banget. Next kita akan ke ban Sultan. Apa ban Sultan? Ya lebih kurang sama dengan ban yang tadi. Ini profilnya 120, tetapi ini ukuran bedlocknya, ukuran bednya ini 19 ya. Jadi ini ukuran 19. Otomatis velgnya lebih kecil ya. Ban ini dikenal dengan Proline High-Rec. Jadi Proline High-Rec ini adalah ban RC yang bener-bener orang RC itu bilang ini lah ban yang paling enak lah menurut mereka. Secara prestis dan secara kasta, Proline High-Rec ini adalah kasta yang paling tinggi. Punya saya ini medium ya, jadi karena ban ini juga bukan ban murah gitu ya. Ban ini hadir dengan 3 varian, ada yang lembut, ada yang normal, dan ada yang hard. Punya saya ini tengah-tengah. Ban ini itu enak banget dipakai. Kalau buat naik ke bebatuan ya, nilainya itu anggaplah ini nilainya 10 ya, karena ban terbaik untuk bebatuan kering adalah ini. Ban terbaik untuk bebatuan basah juga adalah ini. Nah, ban ini sendiri punya dimensi yang presisi, lalu punya detail yang sangat luar biasa bagus. Jadi kita bisa lihat ini, warningnya ini jelas sob. Ukurannya juga jelas. Made in USA-nya juga jelas. Semua emboss ini jelas dan tidak bercacat. Ya, kelebihannya yang pertama menaikkan kasta kita, yang kedua dipakai enak, yang ketiga kalau difoto mobil itu jadi kelihatan lebih bagus karena lebih real. Saya ada contoh ya beberapa Proline yang bisa dikata ban mahal ya. Ini detailnya cakep semua. Jadi benar-benar kalau difoto itu looks akan kelihatan seperti mobil realistis. Nah, ini memang ban yang terbaik menurut orang-orang ya. Jadi kita belak-belakan di sini, kita nggak usah komparasi harga. Konten ini dibuat sebagai
opini lah, anggap saja asumsi saya sendiri. Ban ini tuh memang bagus ya. Ban ini tuh memang bisa dibilang top lah. Secara semua kualitas juga sudah pada tahu ya. Tetapi menurut saya dari semua ban ini ya, semua ban ekstrim lah ya. Kalau yang scaling nggak usah dibandingin. Ban 120 terbaik itu tetap di ban yang nggak jelas ini. Meskipun harga ban ini itu 2 kali lipat lebih mahal dari ini ya. Ya ini pasti akan jadi kontroversi ya. Jadi yang denger itu pasti bilang nggak bisa dibandingin gitulah, dan beginilah dan begitulah, semua ada peruntukannya lah, kompetisi dan lain sebagainya. Ya saya anggap itu sah ya. Jadi kalian mau bilang gitu itu oke. Kan nggak bisa dibandingin apple to apple dan lain sebagainya, terserah. Jadi konten ini dibuat itu sebagai curhatan saya tentang ban. Kenapa kok saya bilang ban ini lebih bagus dari ini? Somehow kalau kita pakai Hyrax, memang ban ini tuh nggak ada cacatnya lah. Ban ini enak banget. Tetapi kalau kita masuk ke yang namanya all terrain, jadi ada tanah, ada batu, ada air, ban ini ribet. Kenapa? Karena gripnya dia tuh bagus banget ya. Jadi grip itu ini loh. Jadi kompon 1 dan kompon 2 ini lembut banget. Grip ini bagus banget. Dan kalau dia kena tanah, ban ini akan mudah sekali donat. Nah, kalau sudah donat, kita pakai naik, kan juga susah. Ya kita harus ngepans dia supaya tanahnya lepas dan dia kembali mendapatkan gripnya. Nggak mungkin kan kita main RC itu nggak kena all terrain. Kalau kita sih lebih kurang kena ya. Jadi kalau contoh aja kemarin itu kita main di air terjun, itu sudah termasuk all terrain. Kenapa? Ada bebatuan kering, ada tanah kering, dan ada semacam lumpur ya. Karena kan kita mainnya di pinggir-pinggir air, kena hujan juga. Ban ini akan jadi sangat ribet menurut saya ketika sudah kotor. Beda dengan ban ini. Kalau ini tadi kan nilainya 100 untuk naik ke batu ya, mau kering mau basah. Yang penting dia bersih ya. Tire kompon ini kalau bersih top banget. Mungkin ban ini nilainya nggak 100. Ban ini mungkin nilainya 90 lah. Atau 85 lah buat kalian, karena ban ini ban murah mungkin ya. 85 lah. Tapi even 85 mobil itu masih bisa naik kok. Kan juga kita harus ngatur pans, kita harus ngatur throttle, kita harus ngelihat leaning ya. Jadi mobil itu condong kemana, kita beratin setirnya kemana. Selama kita semua bisa melakukan itu, mobilnya akan tetap naik kok meskipun dengan angka 85. Kelebihannya adalah karena tire komponnya dia ini agak keras ya. Kotoran itu nggak nyelip. Nah kalau kotoran nggak nyelip kan ban ini bisa dikatain bersih terus. Jadi dia akan lebih siap untuk menghadapi yang namanya all terrain. All terrain itu semua medan. Jadi inilah kelebihan yang saya lihat. Jadi kalau kita ngomongin ban itu, buat saya ya, ban mahal atau murah itu semua ada peruntukannya lah. Tapi kalau kita bilang kita ini trailing ekstrim lah ya, kita main trailing, kita suka bener-bener lumpur lah, air lah. Kita nggak usah ngomong kompetisi, kita nggak usah ngomong lompat, kita nggak usah ngomong stick dan lain sebagainya lah. Kita ngomong kita main aja lah, naik turun. Menurut saya ban yang paling bijak itu adalah ban ini. Jadi menurut saya oke sih untuk harga ban ini. Ya maaf ya, Hyrax ini kalah dengan ban yang nggak jelas ini. Nah sekarang tim Hyrax atau tim orang-orang yang mungkin bisa mengkoreksi saya, loh ya kan ini tire komponnya itu medium, coba kamu pakai yang hard, mungkin dia lebih kuat dan lebih non sticky, jadi nggak nempel-nempel. Iya, tapi kita lihat semua lah, gripnya itu loh, ini kan lebih jauh jaraknya dari yang ini ya. Jadi kalau di bagian Hyrax ini tuh terlalu, ya kalau lumpurnya masih nempel, ini sudahlah, ini lebih nggak nempel sama lumpur. Jadi dibuat mecah lumpur juga enak, dibuat naik bebatuan juga enak, karena kompon tengahnya ini loh, ini kan close banget ya. Jadi kalau dibuat nge-grip itu di batu, ini enak. Jadi menurut saya sih ban terbaik untuk ukuran 120 adalah Rox Tire yang nggak jelas ini. Jadi
Itu pendapat saya. Kalau kalian punya pendapat dan masukan lain, langsung aja tulis di kolom komen. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa kita punya giveaway. Langsung cek di home kita, lihat di video yang kita highlight. Di situ ada caranya untuk mendapatkan RGT atau Freeman. Semua pilihan ada di tanganmu, syaratnya gampang banget, tinggal kalian lihat. Dan satu hal yang pasti, giveaway itu tidak dipungut biaya dan ongkos kirim. Semua pajak dan ongkos kirim kita yang tanggung. Dan kalian akan terima RC-nya utuh sampai ke depan rumah kalian masing-masing. Giveaway ini hanya berlaku untuk Indonesia saja. Oke sob, sampai ketemu di video berikutnya and bye-bye.